Asuransi Jiwasraya jadi sorotan sejak Oktober 2018. Perseroan mengumumkan gagal bayar terhadap klaim nasabah. Gagal bayar terhadap klaim dari nasabah mencapai 18 triliun rupiah, dengan 16,5 triliun diantaranya berasal dari produk Jiwasraya Saving Plan. Produk ini dituding menjadi musabab Jiwasraya alami gagal bayar klaim nasabah. Jiwasraya ditengarai melakukan investasi pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah dan beresiko tinggi, alias saham gorengan. Itu sungguh menyesatkan, yang kita sebut mis-selling. Gitu. Nah itulah awal mula petaka dari Jiwasraya itu ketika berjualan saving plan. Nah, kenapa menjadi malapetaka? Karena janji bunga tetap itu kemudian oleh mereka harus diinvestasikan pada produk-produk investasi yang juga harus berbunga tinggi, harus juga berbunga tetap, harus juga bisa dicairkan setiap saat agar seimbang dengan janji mereka kepada nasabah. Itulah malapetaka kedua. Jadi di sini terjadi mismatch. Kepada nasabah mereka janjikan bisa kembalikan setiap tahun, namun dalam kenyataannya mereka tidak setiap saat bisa menarik dana itu dari investasi mereka. Dan menaruh atensi kepada nasabah Jiwasraya, tapi menghiraukan nasabah Wana Arta, yaitu kami sendiri. Dalam perkembangan, kasus korupsi Jiwasraya ibarat bola salju, turut menyeret perusahaan asuransi jiwa Adisarana Wana Arta atau Wana Arta Life. Perusahaan asuransi Wana Arta diduga sempat melakukan transaksi dengan Jiwasraya. Imbas dari transaksi tersebut, Kejaksaan Agung memblokir rekening Wana Arta senilai 4 triliun rupiah. Dampaknya, dana nasabah Wana Arta dengan total lebih dari 300 miliar belum bisa dicairkan meski telah jatuh tempo. Salah satunya dialami oleh Stefani yang menaruh dananya sebesar 700 juta pada Wana Arta. Saya hanya ingin bertanya kepada hakim, setelah Ibu memutuskan putusan tersebut, kira-kira solusi Ibu bagi kita nasabah apa? Bagaimana dan apa yang harus kami lakukan? Rekening Wana Arta itu diblokir tanggal 21 Januari tahun 2020. Saya tahunya itu di sekitar bulan Februari tengah. Langsung kontak agent saya, terus dia bilang, oh iya benar, tapi masalah ini tidak akan lama gitu, bahwa pemblokiran ini akan segera dibuka as soon as possible setelah penyidikan selesai. Tapi nyatanya malah naik menjadi sita dan sekarang statusnya sudah dirampas untuk negara. Nasabah asuransi Wana Arta ajukan keberatan pemblokiran rekening yang disebut masuk dalam pusaran kasus Jiwasraya. Sebab hingga kini Kejaksaan Agung masih memblokir rekening Wana Arta karena diduga terkait dengan salah satu terdakwa yakni Beni Cokro. Saya kira Wana Arta memang tidak ada kaitannya dengan undang-undang korupsinya. Dia terseret karena TPPU-nya. Karena menurut hasil investigasi dari para penyidik, memang uang itu mengalir ke Wana Arta. Nah, untuk TPPU memang sangat diberikan satu warning, satu rambu-rambu yang sangat jelas bahwa yang dibekukan atau disita itu adalah sejumlah yang memang dari hasil itu, aliran itu, sejumlah itu. Kejaksaan Agung tercatat telah memblokir 800 rekening dari 137 perusahaan yang tersangkut kasus Jiwasraya sejak awal 2020. 25 rekening diantaranya telah kembali dibuka oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI atas instruksi dari OJK karena dinilai tidak terlibat dengan Jiwasraya. Langkah ini juga dinanti oleh nasabah Wana Arta. Bahwa dana atau aset yang bukan milik terdakwa itu seharusnya dikembalikan kepada pemilik yang berhak, yaitu nasabah sendiri kan. Kami tetap meminta atensi dari pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen, sebagaimana pemerintah menggebu-gebu dan antusias menyelamatkan nasabah Jiwasraya.
karena baik nasabah Jiwasraya maupun nasabah Wana Arta, kami hanya konsumen, kami beli karena ada label OJK. Kami sebagai pengawas asuransi terhadap perusahaan yang malah gagal bayar, kami sudah meminta komitmen kepada pemegang saham untuk bagaimana mereka bisa mengatasi hal ini. Bisa dengan katakanlah melakukan pinjaman subordinasi atau melakukan penambahan modal ya dari ini perusahaan. Kalau soal ini terkait dengan hukum, biarlah nanti hukum yang berjalan kita ikuti. Manajemen asuransi Jiwasraya mengambil langkah menjual sejumlah aset untuk membayar tunggakan klaim kepada nasabah. Salah satu aset milik perseroan Jiwasraya yang dijual adalah pusat perbelanjaan Cilandak Town Square. Penjualan aset ditempuh untuk membayar klaim 1.500 nasabah pada Maret lalu. Itu kecil-kecil. Saya belum dapat detail ya. Ada, cuma saya lupa hitungannya, Mbak. Ada. Tapi kecil. Kecil banget dibandingkan kerugian yang dipilih jauh banget. Kasus Jiwasraya menguak tabir lemahnya pengawasan negara dalam industri asuransi yang berujung kerugian nasabah. Lantas bagaimana cara mengembalikan kepercayaan publik agar industri asuransi tetap bergeliat? Mungkin bagi masyarakat atau khususnya pemegang polis, kami berharap pertama ya mungkin satu, mohon sabar.